Warga Kelurahan Hargomulyo, Kapanewon, Kokap menyambangi kantor DPRD Kulon Progo. Mereka hendak menyampaikan keluh kesah soal proyek tol Jogja YIA yang belum ada kejelasan mengenai perubahan trase. Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti update informasi pembangunan di setiap harinya. Informasi jika wilayah Kelurahan Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo akan terkena pembangunan jalan tol sudah diterima warga. Bahkan beberapa wilayah tanahnya sudah dipatok, tapi beredar isu trase tol berubah. Hal itu mendorong warga Hargomulyo mendatangi gedung DPRD Kulon Progo pada Selasa 11 Juni 2024. Tujuan mereka meminta kejelasan terkait dengan kelanjutan pembangunan tol Jogja YIA. Masyarakat meminta kejelasan jadi atau tidaknya pembangunan tol di Desa Hargomulyo. PLT Jagabaya Kelurahan Hargomulyo Amin Nugroho menjelaskan, kabar mengenai keberlanjutan pembangunan tol di daerahnya masih simpang siur. Hal ini dikarenakan munculnya kabar pembangunan tol di Kulon Progo hanya berhenti di Kapanewon Wates. Padahal di Kelurahan Hargomulyo bidang tanah milik warga telah dipasangi patok untuk tol. Kabar lain yang diterima masyarakat juga berkaitan dengan pergeseran trase tol. Masyarakat yang sebelumnya mendukung dengan pembangunan tol menjadi kecewa. Hal ini diperparah adanya pengukuran yang dilakukan oleh tim survei BPN di beberapa kelurahan bagian timur Kulon Progo. Masyarakat jadi bertanya-tanya ke kelurahan karena informasi tidak jelas ini. Amin juga mendapat kabar terdapat warga yang telah meminjam ke bank. Warga meminjam uang guna persiapan pembangunan rumah baru untuk pindahan jika sewaktu-waktu mengalami pergusuran. Adanya kabar yang tak jelas membuat masyarakat kebingungan dalam menyikapi hal tersebut. Menanggapi audiensi yang dilakukan perwakilan warga, Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan nota dinas yang disampaikan ke provinsi. Hal ini diupayakan untuk meminta kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan tol di sisi barat Kulon Progo. Akhid menjelaskan informasi mengenai kelanjutan pembangunan tol harus bersifat konkret, lantaran belajar dari kasus pembebasan tanah di kelurahan yang terdampak pembangunan JJLS. Hingga sekarang ganti rugi tak terrealisasi padahal tahapan telah selesai di penilaian bidang tanah, hingga munculnya nominal ganti untung. Akhid menjelaskan, tak hanya perihal kelanjutan tol, DPRD Kulon Progo berupaya menjembatani perihal teknis yang berdampak pada masyarakat, terutama konsep pembangunan tol yang awalnya dibangun secara elevated. Menurutnya hal itu perlu diperjelas agar masyarakat tak bertanya-tanya, lantaran tol yang dibangun tak menggunakan konsep elevated akan berpotensi menggusur beberapa fasum dan situs peninggalan. Demikian update informasi tol Jogja YIA untuk kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.